Besok kita di dalam seri membahas buah roh ya, di dalam Galatia 5 pasal yang kelima itu ayat 22 dan 23. Kita beberapa waktu yang lalu membahas tentang generosity atau kemurahan. Hari ini kita bahas tentang gentleness atau meekness atau kelemah lembutan ya. Dan khususnya tema ini cocok karena di dalam situasi sekarang, saat-saat sekarang kita ini ya, sedang mengalami satu keadaan duka cita dengan orang-orang yang meninggal begitu mendadak karena kekerasan, karena violence, kebajikan, kelemah lembutan ya. Nah, kalau kita define secara sederhana, biasanya kita menggambarkan suatu hal, kita bisa memikirkan dengan mempelajari lawan katanya, yaitu salah satu penjelasan yang sederhana gitu. Lawan kata daripada gentleness atau kelemah lembutannya yaitu cruelty ya. Cruelty itu apa ya? Kekejaman ya. Cruel ya, benar. Kekejaman ya. Brutality apa ya? Brutal sudah tahu ya. Kasar ya. Sifat kasar, tapi juga as simple as insensitivity ya. Satu keadaan yang nggak peka gitu. Jadi kita cuma pikir antara cruelty and brutality ya, kekejaman, kekasaran dan sebagainya. Sekedar nggak kejam dan sekedar nggak brutal itu nggak otomatis jadi sudah lemah lembut ya. Orang yang lemah lembut itu bukan sekedar tidak kasar, tapi terutama sensitif. Dan sensitif itu pertama kepada perasaannya Tuhan. Sensitif kedua terhadap perasaannya orang lain gitu. Saya mau membaca dari ayat yang terkenal yaitu Matius 11 ayat 29 ya. Mari kita baca bagian ini. Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Selain Galatia 5, 22, 23 ya. Ini pakai istilah praus di dalam bahasa Yunani ya. I am gentle and humble in heart. Aku lemah lembut dan rendah hati. Nah, kita lihat di dalam ayat ini bahwa kelemah lembutan itu nggak bisa dipisahkan dengan atau dipisahkan dari kerendahan hati ya. Kan lemah lembut dan rendah hati ya. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa kelemah lembutan ini bukan cuma sekedar lawan kata dari cruelty and brutality tadi ya. Tapi juga lawan kata dari pride, lawan kata dari kesombongan. Yang menghancurkan orang ya sampai akhirnya menjadi gak lemah lembut ya. Itu bukan hanya kasar tapi juga kesombongan sebetulnya gitu. Nah, gak bisa logika ini ya. Karena kelemah lembutan dan kerendahan itu satu paket gitu. Orang rendah hati itu lemah lembut itu rendah hati ya. Gak ada orang lemah lembut yang gak rendah hati yang gak lemah lembut itu gak ada gitu. Sehingga ya menjadi ancaman daripada kerendahan hati itu kita tahu ya pride gitu, kesombongan kan ya. Dan sekaligus juga menjadi ancaman terhadap kelemah lembutan ya. Kesombongan ya, kalau Agustinus bilang ini the root of all evil ya. Ini adalah sumber daripada semua kejahatan ya. The beginning of all evil. Kalau sudah baca Institutes Calvin juga bisa mengaminkan konsep seperti ini ya, pride. Nah, waktu Yesus di sini membicarakan tentang kuk ya, kuk yang kupasang, itu kuk itu tidak lain, tidak bukan, yaitu adalah kuk kerendahan hati dan kuk kelemah lembutan. Kuk kerendahan hati, kuk kelemah lembutan. Tanpa ini ya, tanpa kerendahan hati, tanpa kelemah lembutan, manusia sebagai gantinya akan memikul kuk yang berat, ya kuk yang apa ya, yang nggak enak ya, lawan kata nggak enak, nggak enak, dan beban yang berat. Satu kehidupan itu akan menjadi berat, kuk yang menjadi tidak enak ya. Waktu manusia itu tidak mau memikul kuk kerendahan hati dan kuk kelemah lembutan. Daging kita itu kepingin membalas ya. Kalau orang ngomong kasar kepada kita kepingin balas lagi begitu kan ya. Menurut kita lebih ringan balas gitu. Kalau kita mesti tahan seperti kayak lebih berat kan ya.
itu bohong saya. Yang Alkitab bilang adalah kalau kita nggak mengekang diri kita dengan kuk kerendahan hati dan kuk kelemah lembutan, justru yang ada adalah kehidupan kita itu lebih berat itu. Jadi kalau sudah lihat dunia ini menjungkir balikan ya, kuasa daging itu menjauhkan kita dari kebenaran Alkitab ya. Memuaskan daging itu seperti kayak kelihatan senang sekali, itu yang lebih enak. Kenyataannya itulah yang lebih tidak enak dan itulah yang lebih menghancurkan kehidupan kita. Orang yang punya kelemah lembutan itu nggak gampang tersinggung, nggak easily provoke. Ya. Sekarang saya tanya ya, sederhana ya, pertanyaan sederhana. Orang yang gampang terprovok ya, dengan orang yang nggak gampang terprovok, mana yang hidupnya lebih bahagia? Ya jelas-jelas saya jawabannya ya. Tapi kita ya, waktu kita terprovok, kita mau menyenangkan daging kita mau lampiaskan balik, yaitu menyenangkan daging kita gitu. Kita orang Kristen ini kan daging kita sudah disalibkan bersama dengan Kristus ya. Lalu Kristus menggantikannya dengan kuk yang enak dan beban yang ringan. Apa itu? Kalau menurut ayat ini Matius 11 yaitu kelemah lembutan, kerendahan hati. Dan kalau sudah membaca masih dalam ayat ini ya, saya sudah membaca bahwa both gentleness and humility ini ya, kelemah lembutan dan kerendahan hati itulah yang memberikan kelegaan ya, atau istirahat atau sabat ya, rest bagi jiwa manusia gitu. Waktu kita dengan kata lain ya, waktu kita nggak ada gentleness, nggak ada apa ini saya, kelemah lembutan, kita bukan hanya akan menjadi orang yang kasar ya, yang kejam, tapi juga akan menjadi orang yang restless. Tahu restless ya? Restless itu apa ya? Ya gelisah gitu ya, kalau terjemahan sederhana ya. Lawan katanya restful ya. Jadi gelisah terus, gelisah ya. Kenapa? Kalau menurut Alkitab karena nggak ada kerendahan hati, nggak ada kelemah lembutan. Kita nggak bisa mengalami sabat, nggak mungkin bisa mengalami sabat. Dan orang kalau nggak mengalami sabat ya sudah hidupnya berarti gelisah kan ya. Hidupnya itu restless gitu. Nah, saudara boleh teruskan ini dalam konsep ini ya. Waktu saudara datang ke ibadah dan sebagainya, ini kan sabat ya. Kita mau mengalami rest. Saudara mau berjumpa dengan Tuhan. Kita mau ada encounter perjumpaan dengan Tuhan. Itu kita perlu both gentleness and humility. Karena kalau kita datang kepada Tuhan dengan satu keadaan yang nggak ada kerendahan hati dan nggak ada kelemah lembutan, kita nggak akan mengalami sabat, nggak akan mengalami rest, even waktu kita berada di gereja. Gitu. But on the other hand, kita mau, karena konsep kita tentang worship itu kan bukan cuma di dalam gereja, tapi juga di dalam keseharian kan ya. Bagaimana kita mengalami sabat juga di dalam keseharian kita. Gitu. Kan kita nggak mau jadi orang yang cuma mengalami istirahat kelegaan waktu kita ada di dalam gereja. Waktu di luar gereja itu gelisah lagi. Ya, kalau kayak gini bener katanya Karl Marx saya, agama itu opium, tahu opium saya? Itu lu kecanduan kalau kayak begini namanya. Jadi kamu cuma bisa restful, kamu cuma bisa istirahat waktu kamu di gereja. Ntar kamu keluar dari gereja, kamu gelisah lagi, kamu mesti ke gereja lagi. Itu mirip kayak orang minum konsum opium namanya gitu. Setiap kali ke gereja dapat kelegaan, keluar sumpek lagi, masuk lagi, tenang lagi, sumpek tenang. Ini bukan kehidupan Kristen, saya bukan gitu. Kehidupan Kristen itu restful di dalam dan di luar, itu restful. Kita baru bahas tentang ini kan ya. Yesus bilang, akulah pintu ya. Pintu itu menghubungkan yang di dalam dan yang di luar ya. Akulah pintu ya, yang di dalam kandang ya. Tapi juga yang di luar sana gitu. Yesus nggak pernah bilang, akulah pintu ya, tinggallah di dalam saja, nggak usah keluar-keluar lagi. Karena di luar banyak serigala gitu. Saudara baca Yohanes bukan itu isinya saya. Waktu sudah baca di dalam Yohanes, akulah pintu Yohanes 10 ya. Akulah gembala yang baik. Itu mau di dalam mau di luar, tetap ada ketenangan. Kenapa? Karena Yesus itu pintu. Yesus itu bukan kunci ya, saya. Bukan masuk terus dikunci seret terus nggak bisa keluar lagi. Yesus bukan itu. Yesus pintu. Pintu itu berarti dari dalam bisa keluar, dari keluar bisa dalam. Gitu. Itu namanya pintu ya, yang menghubungkan di dalam dan di luar. Tapi again kita nggak sedang bahas ini ya. Yohanes 10 cuma ada kaitannya. Nah sekarang kita baca masih di dalam Matius ya, mundur yaitu Matius 5 ya, ayat yang ke-5. Ini juga penting ya. Jadi hari ini kita bicara tentang aspek-aspek kelemah lembutan ya.
kelemah lembutan. Matius 5 ayat 5. Coba bacakan saya. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Jadi jiwa yang lega itu saya, jiwa yang restful tadi ya, yang mengalami sabat itu akan memiliki bumi. Tentu saja ayat ini kita nggak bisa mengerti di dalam literal material sense ya. Saudara nggak bisa mengerti di dalam arti secara material. Kalau saudara bilang saya ini sudah lemah lembut tapi dari dulu nggak kaya-kaya itu, katanya inherit the earth, punya rumah aja belum, padahal ya lumayan lemah lembut gitu. Saudara menghayatinya secara material gitu maksudnya. Ayat ini nggak bisa ditafsir di dalam pengertian sesempit itu saya. Inherit the earth ya, memiliki bumi atau mewarisi bumi. Itu sebetulnya kalau saudara melihat di dalam konteks beatitude ya atau sabda di bukit, itu boleh dikatakan hampir sinonim dengan ayat yang pertama, yaitu yang mengatakan karena mereka yang empunya kerajaan sorga. Jadi di sini mempunyai kerajaan sorga dan memiliki bumi itu nggak dikontraskan, saya. Ini sama gitu dalam hal ini boleh dikatakan let's say hampir sinonim ya. Berbahagialah orang yang miskin karena mereka akan memiliki apa? Kerajaan sorga gitu kan ya di dalam Matius sabda bagian pertama. Lalu yang lemah lembut itu akan memiliki bumi. Jadi memiliki bukan cuma bumi tapi langit dan bumi ya. Memiliki baik sorga, memiliki bumi gitu. Heaven and earth itu menjadi milik orang-orang yang dikatakan yang diberkati, yang bahagia di dalam catatan khotbah di bukit itu. Kalau sudah membaca di dalam Galatia pasal yang kelima ya, itu ada kontras karena ada daftar buah roh. Sebelumnya itu ada daftar ini ya, kedagingan gitu atau perbuatan daging ya lebih tepatnya. Perbuatan-perbuatan daging yaitu Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Di situ dikatakan ya bahwa mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan daging ya ini adalah lawannya dari buah roh ya, termasuk lawan daripada kelemah lembutan ya. Tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Coba saudara baca ayat itu ya. Galatia 5 ya, yang tentang perbuatan daging. Barang siapa melakukan hal-hal itu, apa? Bahasa Indonesia ngomongnya? Ia tidak akan mendapat bagian ya. Kalau di dalam bahasa Inggris, yaitu tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Will not inherit the kingdom of God. Tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Sudah lihat kan ya kontrasnya ya. Without gentleness ya, tanpa kelemah lembutan, orang itu nggak bisa menikmati realita kerajaan Allah. Orang yang dikuasai oleh perbuatan daging ya, tidak akan memiliki bumi dan nggak akan mewarisi kerajaan Allah. Ini Paulus serius ya, saya. Ya Paulus selalu serius. Kapan dia guyonan ya, saya. Apalagi Galatia paling serius daripada semua surat ini. Tapi saya ini ayat ini ya. Meskipun waktu kita bicara the kingdom of God ya, ini kerajaan Allah. Memang nuansanya kan eskatologis kan ya, di dalam pengertian eskatologis jelas arti pertamanya itu eskatologis. Tapi kita nggak hanya mengerti di dalam pengertian eskatologis dalam arti yang akan datang saja gitu, tapi juga kita mengertinya karena eskatologi reform itu saya bukan bicara tentang pengharapan yang akan datang saja, tapi juga kita bisa mencicipi dan mengalaminya di sini ya, meskipun belum penuh di sini dan sekarang gitu. Di bumi yang sekarang ini. Sekali lagi ya, di dalam reform eskatologi reform itu kita bukan cuma membicarakan pengharapan yang akan datang saja, tapi kita juga bicara realisasinya di sini dan sekarang meskipun belum sempurna. Ini penting saya. Karena kalau enggak gitu kita bicara tentang sorga itu selalu di dalam gambaran yang rather eskapis ya. Tahu eskapis ya? Melarikan diri kepada dunia yang lain gitu. Di sini susah, ya udahlah nggak apa-apa nanti di sana bahagia. Di sini kita nggak bahagia, di sini kita menderita ya, tapi nanti di sana kita nggak menderita. Memang kalimat seperti ini ada juga ya, ayat-ayat yang mendukung kan ya. Tapi poin saya adalah kalau setiap kali gambarannya kontras kayak begini ya, kita nggak pernah bisa mencicipi ya. Apa yang terjadi kelak, nggak ada kontinuitasnya dengan yang di sini dan sekarang. Saya pikir kita nggak mengerti eskatologi yang di dalam ajaran Alkitab gitu. Ya eskatologi itu bukan cuma tentang future, tapi juga tentang here and now.
Konsep dalam reform kan already and not yet, sudah tahu ya. Sudah dan belum sekaligus ya. Nah, misalnya contoh ya, Yesus itu sudah datang atau belum datang, saya? Yaitu jawabannya sudah dan belum kan ya. Sudah nangkep nggak tension ini kan ya? Yesus itu sudah datang belum? Sudah dan belum. Yesus sudah pernah datang di dalam dunia, betul kan ya? Sudah percaya inkarnasi kan betul-betul terjadi, berarti dia sudah datang gitu. Yesus sudah datang kembali nggak saya? Belum kan? Ya, kita berada di antara sudah dan belum. Nangkep saya ini ya. Saya tanya kalimat yang sama. Kerajaan Allah itu sudah datang atau belum datang? Jawabannya sama. Yesus datang pertama kali dia sudah bilang kan, kerajaan Allah ada di antara kamu. Kerajaan Allah sudah dekat, sesungguhnya ada di antara kamu. Berarti sudah datang kan, saudara? Tapi dia sendiri juga yang mengajarkan datanglah kerajaanmu. Kalau datanglah kerajaanmu ya berarti belum kan, saudara? Kalau sudah datang lah ngapain berdoa datanglah kerajaanmu, orang sudah datang gitu. Jadi kalau sudah bicara tentang kerajaan Allah ya itu belum dan sudah. Jadi sebagian ya pengalaman realita kerajaan Allah itu sudah bisa diakses di sini dan sekarang kita bisa mengalami. Tapi sebagian atau lebih tepat pemenuhannya itu kelak nanti. Nah, sudah perhatikan prinsip ini ya, kita nggak sedang bicara eskatologi ya, tapi ini nyerempet sedikit gitu. Sudah masih perhatikan gereja ini ya, kalau cuma menekankan di sini sekarang, nggak ada pengharapan yang akan datang, itu nanti banyak kebohongannya, banyak kepalsuannya. Gitu. Tapi gereja yang cuma menekankan di sana, di sini nggak ada realisasinya, ya ini eskapisme itu tadi gitu ya, atau malah mungkin menipu diri kali di sini nggak bisa berbuat apa-apa, menipu diri dengan dia, tapi kok akhirnya kan saya akan masuk surga gitu. Itu kekristenan yang nggak ada artinya untuk di sini dan sekarang, cuma tahu bicara yang akan datang. Nah, saya mau pakai prinsip ini untuk menjelaskan waktu di sini dikatakan mereka yang lemah lembut itu akan inherit the earth. Ini kita mesti mengerti both, ya, baik yang akan datang maupun juga sekarang. Kalau cuma yang akan datang tok, ya itu tadi eskapisme tadi, Tapi kalau sekarang tok nggak ada yang akan datang, nanti kita takabur, kita salah mengertinya, begitu ya. Sudah nangkep ya prinsip ini ya. Jadi saya terusin ya. Waktu di sini bicara tentang inherit the earth, mesti ada penghayatan di sini dan sekarang. Tapi pertanyaannya saya, gimana kita mengerti inherit the earth di sini dan sekarang? Nah, kita percaya saya ini artinya adalah sebetulnya apa sih? Artinya yaitu melalui kelemah lembutan ya. Kita bisa mempunyai kemampuan untuk menikmati ya karunia Tuhan, pemberian Tuhan, anugerah Tuhan di sini dan sekarang. Sekali lagi ya, apa itu artinya inherit the earth, mewarisi bumi? Yaitu saudara diberikan karunia menikmati apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Dan yang bisa menikmati kayak begini cuma orang lemah lembut, kalau menurut prinsip Alkitab ya. Saya nggak peduli orang berapa banyak kekayaannya dan seberapa banyak temannya, tapi kalau dia nggak punya kelemah lembutan, dia nggak mungkin pernah bisa menikmati. Sekali lagi ya, inherit the earth itu maksudnya kemampuan atau karunia yang diberikan Tuhan untuk bisa menikmati apa yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan itu nggak mungkin tanpa kelemah lembutan. Pengkhotbah 6 ayat 2 ya, saudara baca ayat ini ya. Pengkhotbah 6 ayat 2. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga dia tidak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Jadi kalau sudah melihat di sini nih ada orang yang kaya ya, punya kekayaan, banyak harta milik ya, bahkan juga kemuliaan dan sebagainya. Tetapi Allah tidak memberikan kepada mereka apa? Karunia atau kuasa untuk menikmati gitu, apa yang ada pada dia. Tapi justru orang lain, a stranger ya, orang asing menikmatinya. Ini kan ironi banget ya, kasihan loh orang kayak begini Dia yang punya, orang lain yang menikmati gitu. Jadi lebih baik yang punya atau lebih baik menikmati di sini Nah, kalau saudara jawab saya nggak menikmati nggak apa-apa, pokoknya saya yang punya gitu ya. Saudara saya pikir orang yang rada sakit gitu. Kita nggak punya bisa menikmati lebih bahagia daripada punya nggak bisa menikmati untuk apa
Orang kayak begini benar-benar ada loh saya. Ada orang itu punya uang tapi dia takut pakai uang gitu. Takut pakai uangnya karena dia mau nabung ya. Karena ada kebahagiaan tersendiri dengan menabung gitu ya. Kalau lihat tabungannya makin lama makin tambah itu dia rasa seperti hidup itu sungguh sangat berarti gitu. Tapi dia sendiri nggak bisa pakai uangnya, dia nggak berani pakai ya. Dia nggak diberikan, bukan dia, ini bukan pada dia kedaulatannya. Tuhan sebetulnya nggak kasih dia kuasa karunia untuk menikmati. Luar biasa kasihan ya seorang gini. Makanya jangan terlalu pelit ya. Termasuk terlalu pelit sama diri sendiri ya. Orang pelit terhadap orang lain itu orang masih malu. Ini salah ya, tapi tetap salah ya. Pelit sama orang lain itu orang masih malu. Ada orang pelit terhadap dirinya sendiri ya. Itu kasihan luar biasa, benar-benar luar biasa kasihan saya. Tapi saya nggak mengajarkan saudara untuk hidup foya-foya ya. Orang yang ini loh saya Pak, royal ya. Royal di dalam pengertian ini ya, yang positif maksud saya, bukan foya-foya gitu. Dia berani spend uang ya, menikmati baik untuk dia maupun juga untuk orang lain, dua-dua gitu. Untuk orang lain dan juga untuk dirinya sendiri. Ya, ini namanya kuasa atau karunia menikmati. Kelemah lembutan itu apa saya? Ya ini karunianya itu salah satunya adalah kelemah lembutan saya. Melalui kelemah lembutan kita dimungkinkan, kita dimampukan untuk bisa menikmati apa yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi ini bukan tentang kaya miskin saya, bukan gitu. Saudara sangat salah mengerti ya. Kalau hidup ini bahagiannya ditentukan oleh kaya miskin, miskin kaya, punya uang banyak, punya uang sedikit, bukan di situ saya, bukan gitu. Karena kalau sudah bicara seperti ini ada banyak orang yang kaya tapi nggak diberikan Tuhan kuasa untuk menikmati juga, nggak ada gunanya gitu. Lebih baik orang miskin yang miskin tapi bisa menikmati hidup. Tapi memang kalau orang miskin dan nggak bisa menikmati juga ya celaka juga sama celakanya gitu ya. Sudah miskin nggak bisa menikmati juga ya. Maksud saya nggak otomatis ya. Orang miskin langsung bisa menikmati hidup, nggak tentu juga. Sama seperti orang kaya nggak otomatis bisa menikmati kehidupan. Orang miskin juga nggak tentu menikmati kehidupan. Jadi di sini bukan tentang kaya atau miskin saya, tapi tentang apa? Mempunyai kelemah lembutan atau tidak. Poinnya saya adalah tanpa kelemah lembutan ini ya, orang itu cenderung di dalam kehidupannya itu nggak pernah puas gitu. Dia selalu discontent ya, menjadi tidak pernah puas, selalu rasa nggak bisa berterima kasih gitu ya di dalam kehidupannya, sehingga akhirnya mereka nggak bisa menikmati kehidupan. Saudara kalau saudara mengaitkan ini ya poin-poin yang kita bahas tadi ya, saudara bisa menyelidiki kenapa akhirnya orang itu bisa end up dengan kekerasan gitu. Ya, yang paling ekstrim ya akhirnya sampai jadi teroris tadi gitu. Karena lack of gentleness ya, lack of meekness. Tapi saudara jangan selalu lihat ekstrim kepada teroris ya. Kita ini punya bakat teroris ya, semuanya. Waktu kita kurang kelemah lembutan ya, waktu kita menjadi orang-orang yang kasar itu nggak harus secara fisik. Ya memang kita juga bisa kasar secara fisik ya. Secara apa itu main tangan dan sebagainya. Tapi jangan lupa ya ada kekerasan verbal juga loh. Kekerasan verbal itu melukai ya. Kekerasan fisik itu melukai apa ya? Melukai fisik ya pasti ya, melukai badan kan ya. Kekerasan verbal itu melukai apa ya? Melukai hati, melukai jiwa ya gitu. Kalau sudah baca di dalam teologinya Calvin ya, itu dia punya konsep ya. Itu penghancuran jiwa itu lebih serius daripada penghancuran tubuh. Saudara jangan rasa, tapi ini bukan encouragement untuk melakukan kekerasan fisik ya. Saya paling takut kalau teologi dibolak-balik kayak begini, saya bisa kacau luar biasa ya. Calvin mengatakan ya, orang melakukan dosa, kejahatan secara fisik itu ya, nggak lebih besar daripada kejahatan terhadap jiwa. Dan ini sepertinya juga didukung oleh Alkitab ya. Yesus pernah bilang, kamu jangan takut dengan mereka yang apa? Bisa membunuh tubuh, tapi toh nggak berkuasa untuk membunuh jiwa, betul kan ya? Berarti mana yang lebih tinggi di dalam hal ini kan? Saudara tahu ya di sini kan di dalam hal ini. Saya bukan mengajarkan Platonisme ya, bukan ya, tapi ini ada dasar Alkitabnya gitu. Poin saya sederhana saya, kita seringkali pikir ya, saya ngomong kasar nggak apa-apa, as long saya nggak main tangan ya. Kan seringkali pikir kayak begini ya, saya belum melakukan kekerasan secara fisik, saya cuma ngomong doang gitu kan ya. Saudara nggak mengerti betapa berharganya jiwa itu di hadapan Tuhan gitu. Kalau kita cuma peduli dengan kekerasan fisik ya, menurut kita itu tubuh itu lebih penting gitu ya daripada jiwa. Itu konsep yang nggak biblikal. Saya juga bukan mau mengatakan jiwa jauh lebih penting daripada tubuh nggak penting sama sekali. Saya nggak mengajarkan itu ya. Sebenarnya di dalam Alkitab
Baik jiwa maupun tubuh dua-duanya penting gitu. Tapi yang saya mau katakan adalah orang yang berpendapat kekerasan terhadap tubuh itu lebih berdosa daripada kekerasan terhadap jiwa, ya, itu orang ngawur luar biasa mikirnya gitu. Sekali lagi saya, orang yang berpikir kekerasan terhadap tubuh itu lebih jauh berdosa terhadap kekerasan terhadap jiwa, itu orang yang nggak baca Alkitab, nggak ngerti Alkitab sebetulnya gitu. Makanya kita mesti sangat berhati-hati, baik terhadap kekerasan yang kita lakukan dengan tangan atau kaki atau apapun gitu ya, yang melukai secara fisik maupun juga kekerasan yang keluar dari mulut kita yang melukai jiwanya orang lain. Banyak orang itu kehidupannya nggak bahagia, terutama karena jiwanya, bukan karena tubuhnya gitu. Saya nggak usah kasih contoh lah ya. Banyak orang secara tubuh itu baik-baik saja gitu, nggak ada persoalan. Tapi karena di dalam jiwanya itu sangat nggak bahagia, akhirnya dia bisa bunuh diri lah, bisa ini, bisa gila dan sebagainya. Kalau dilihat semuanya ya normal secara tubuh gitu. Tapi sebaliknya sisi yang lain ada orang yang mungkin tubuhnya sangat terbatas lemah ya, even mau dikatakan banyak penyakit, tapi dia bisa punya jiwa yang sangat sehat ya. Waktu kita besuk orang kayak begitu, kita malah dihibur dan sebagainya gitu. Ini seperti nggak dibelenggu oleh tubuhnya gitu. Tapi yang saya mau ngomong ya tadi ya terutama gitu, hati-hati dengan kekerasan verbal yang tampaknya seperti kayak nggak kenapa-kenapa, tapi sebenarnya kita sangat berdosa di hadapan Tuhan karena itu merusak jiwanya orang lain. Saya berbuli ini, saya berbuli kan banyak mengakibatkan orang akhirnya bunuh diri ya. Maksudnya di dalam dunia remaja dan sebagainya gitu, even pemuda dan sebagainya. Saya berbuli itu kan nggak ada kekerasan fisik kan, betul kan ya? Itu saya berbuli kok gitu. Tapi apakah kita bisa bilang, ya ini kan cuma virtual violence, gini aja kok dimasukin hati? Bisa nggak saya bilang kayak gitu? Atau kita bilang kayak gini, saya kan sedang virtual bullying, lu kalau mau ya virtual suicide aja gitu. Nanti saya juga akan kamu bisa memberikan virtual forgiveness, dan kita akan ada virtual reconciliation. Enggak kayak gitu saya ceritanya. Orang bully secara virtual, yang situ benar-benar bunuh diri beneran, bukan bunuh diri virtual, bukan. Jadi ini enggak selalu kalau saya virtual orang lain harus virtual. Kalau saya cyberbullying ya lu cyber suicide lah gitu ya. Dan sebagainya, tutup account gitu misalnya, itu cyber suicide namanya. Enggak sesimpel itu kali ya Di dalam dunia enggak kayak begitu kenyataannya gitu. Itu membuktikan apa Membuktikan bahwa manusia itu bukan cuma tubuh tapi juga jiwa. Maka hati-hati dengan jiwa. Jiwa itu nggak kelihatan, dan karena nggak kelihatan kita seringkali pikir seperti kayak nggak real, nggak eksis ya. Buat kita yang real itu ya cuma yang kelihatan, dan yang kelihatan itu tubuh. Maka kita menghibur diri ya. Saya sih orangnya memang ngomongnya kasar, tapi ya nggak apa-apa, saya nggak pernah pukul istri saya kok gitu. Sudah bagus dia nikah sama saya, nggak pernah sekalipun saya pukul gitu. Saya tapi ngomongnya kasar ya. Saudara merusak jiwa terus-menerus, nggak rasa kenapa-kenapa gitu ya. Padahal itu bukannya nggak kenapa-kenapa kalau menurut perspektif Alkitab. Saya terusin ya, masih di dalam Matius, ini banyak Matius ya, ini bicara tentang kelemah lembutan ya. Matius 21 ayat 5. Masih di dalam kata yang sama ya, bahasa Yunani praus, gentle atau meek. Look, your king is coming to you, humble and mounted on a donkey, on a colt, the foal of a donkey. Di sini saya di dalam terjemahan Inggris yang saya pakai, di bahasa Indonesia pakai terjemahan apa di situ saya? Lihatlah rajamu datang kepadamu, terus apa? Ya lemah lembut, bahasa Indonesia lebih bagus ya. Ini terjemahan Inggris. Look, your king is coming to you, humble. Sebetulnya lemah lembut lebih cocok gitu. Karena ini pakai istilah praus ya. Lebih tepat diterjemahkan menjadi lemah lembut daripada diterjemahkan rendah hati. Meskipun sekali lagi ya, paling nggak melalui terjemahan Inggris ini kita tahu bahwa lemah lembut betul-betul nggak bisa dipisahkan dari kerendahan hati ya. Jadi bisa diterjemahkan menjadi rendah hati atau lemah lembut, praus ya. Satu komentari saya mengatakan seperti ini ya, saya kutip bahasa Inggris. The gentle king arrives in his capital with no sword in his hand, vulnerable to whatever his enemies will choose to do to him. Ini pengertian kelemah lembutannya.
Saya baca ya. Ini kan dia kan raja kan ya, raja itu biasanya datang dengan kuasa gitu kan ya. Tapi ini disebut raja yang lemah lembut. Tapi apa maksudnya lemah lembut saya? Dia datang masuk ke ini ya, Yerusalem, ini kan ibu kota gitu ya. Dia tidak membawa pedang di tangannya. Dan bukan saja tidak membawa pedang saya. Dia ini rapuh dan rentan, ya, vulnerable. Terhadap apapun yang akan dilakukan atau bisa dilakukan oleh musuh-musuhnya kepada dia. Ini namanya lemah lembut saya. Lemah lembut itu tampil ya dengan vulnerability gitu. Tampil dengan kerentanan, kerapuhan ya. Bukan supaya kita minta ditusuk, bukan loh ya. Saudara, ini Yesus itu normal banget loh ya. Kita pernah bilang kan waktu dia di Taman Getsemani dia minta supaya cawan ini lalu daripada dia bukan orang yang mencintai penderitaan, makin menderita makin happy. Itu orang sakit jiwa namanya. Yesus bukan orang seperti ini supaya kita clarify ya. Tapi maksudnya begini orang yang lemah lembut itu ya, dia siap untuk dilukai. Gitu. Siap dilukai dengan kepingin dilukai itu dua hal yang lain ya Sekali lagi ya, jangan ketukar-tukar ya. Ini Yesus bukan nantang gitu, ayo aku ini mau tusuk-tusuk aja itu gila itu sakit jiwa. Tapi waktu Yesus masuk ya, itu dia nggak bawa pedang. Pedang itu kalau ada orang mau melukai, dia langsung bisa tangkis begitu kan. Itu namanya orang kuat. Tapi orang yang lemah lembut itu dia nggak bawa pedang ya, nggak ada perisainya. Berarti dia ya begitu rentan ya, vulnerable, langsung dilukai betul-betul akan luka. Nah ini termasuk di dalam konsep gentleness ya. Our king is a gentle king di dalam pengertian a vulnerable king. Kita mengerti konsep ini di dalam teologi Crucis seperti kita sudah bahas waktu kita bahas Heidelberg Disputation. Hopefully belum menguap semuanya lama lalu kan kita bicara Heidelberg Disputation tentang teologi Crucis ya. Yaitu bicara tentang the hiddenness of God's true strength and power. Apa ini kekuatan dan kuasa Allah yang sesungguhnya, tetapi yang hidden ya. Hidden di dalam kerapuhan itu tadi gitu. Dia masuk ya. Bukan dengan tentara ya, dengan ribuan malaikat, dengan pedang, dengan macam-macam itu ya, dengan kuasa militer, tapi dia datang dengan apa adanya. Dan disitulah kita mendapati gambaran gentleness yang sesungguhnya. Gentleness itu bukan cuma atau gentleman, nggak ada gentlewoman ya. Kita bilang gentleman ya. Gentleman itu maksudnya apa ya? Kalau istri mau masuk mobil kita bukain dulu gitu kan ya. Itu mannerism lah kayak gitu itu namanya gitu. Sudah belajar di ini aja lah apa? Nah itulah sudah belajar di sana aja. Sekaligus ngatur garpu ya. Kalau makan steak garpu yang mana, yang di tengah, yang kanan, sendok sup yang mana gitu ya. Itu sudah belajar di situ aja gitu. Tapi kalau kita belajar di dalam Alkitab, gentleness itu bukan bicara mannerism, bukan. Ini mannerism, ini buka pintu, ya. Silakan orang masuk, terus habis itu mungkin kalau dilukai dia langsung balas dengan kata-kata yang kasar. Buka pintu sih buka pintu, egonya gede sekali gitu. Yesus nggak buka pintu ya, karena nggak ada mobil zaman dulu gitu. Naik keledai nggak ada pintu, dia nggak pernah bukain pintu di dalam hal ini untuk orang yang naik keledai. Tapi dia disebut lemah lembut karena apa Karena dia tampil vulnerable. Karena dia siap untuk dilukai gitu. Maka kalau sudah bicara tentang kelemah lembutan ya, ini salah satu gambarannya adalah orang yang nggak gampang terprovok sekali lagi ya, nggak easily provoke gitu loh Karena apa? Ya karena memang dia tampil vulnerable dan dia sudah siap luka. Dia nggak ada apa ini nggak ada tameng, nggak ada apa ini, nggak ada perlawanan deh, nggak ada pertahanan gitu, nggak ada pertahanan ya di dalam kehidupan. Mengalah itu kalau sudah ada konflik ya maksudnya. Ini sebelum ada konflik pun sudah tanpa pertahanan gitu. Ini bijaksana Alkitab ya. Kalau menurut dunia itu goblok luar biasa gitu maksudnya. Makanya the whole Christianity adalah bicara tentang foolishness kan. Kalau menurut Paulus di surat Korintus gitu. Kamu percaya kepada kebodohan ya pemberitaan Injil. Gak masuk akal gitu untuk dunia gitu. Tapi keindahannya justru di sini, either kita percaya atau nggak percaya gitu. Mau ikut nggak menjadi bodoh bersama dengan Allah? Atau kita pikir kita mau mencari hikmat kita sendiri aja dengan berbagai macam pertahanan itu gitu. Saudara jangan ditarik ke ini ya, ke kekonyolan seperti kalau gitu apakah orang Kristen waktu malam hari kalau begitu sebaiknya pintu dibuka lebar-lebar saja Pak gitu. Supaya rentan sekalian gitu. Itu saya nggak tanggung jawab ya saudara dengan kerusakan mental kayak gitu itu saya nggak tahu lah dari mana asalnya gitu. Saya nggak ngomong itu gitu. Saya ngomong
kita, bukan rumahmu. Rumahmu dengan diri kita itu diri kita jauh lebih gampang mana Sus ya? Buka rumah sama buka diri kita. Saya justru lagi pikir kita jangan-jangan seperti kayak kelihatan lebih nggak jaga diri daripada jaga rumah. Itu menyatakan kita hatinya lebih di rumah kita daripada di diri kita. Tapi kompleks ya kalau ngomong gini ntar bisa rumit sekali gitu ya. Nah intinya adalah ini saya, ini metaphorical ya. Maksudnya buka rumah itu kan biar hospitable ya. Saya sudah pernah bahas ini kan saya, virtue of hospitality ya. Lebih daripada sekedar keramat tamahan saya, tapi buka pintu gitu maksudnya. Membiarkan orang lain masuk dalam kehidupan kita gitu. Ya, menyangkal diri ya. Privacy kita jadi berkurang dan sebagainya gitu. Bersedia diganggu dan sebagainya. Ya ini semua relate ya dengan ini, dengan apa? Dengan being gentle gitu. Ya mana maksudnya? Gini ya, kita itu nggak perlu ada pertahanan terhadap kehidupan kita karena Tuhan yang mempertahankan kita. Itu poin yang tadi saya belum ngomong ya. Gitu. Kenapa saya nggak perlu peduli dengan apa yang ada pada saya? Karena Tuhan yang menjaga. Gitu. Ini saya pinjam dari konsepnya Luther ya. Kenapa orang Kristen nggak mempertahankan keselamatan ini kayak Arminian ya? Keselamatan harus dipegang rapat-rapat kalau nggak ntar bisa hilang begitu kan ya? Luther bilang saya bukan saja nggak perlu jaga keselamatan saya nggak bisa jaga keselamatan saya. Tapi kalimat nggak berhenti di sini karena Tuhan yang Maha Kuasa yang menjaga keselamatan saya, and that is the assurance of salvation. Jadi saya yang takut luka ini ya, ini saya sebetulnya sedang nggak percaya bahwa Tuhan tuh jaga saya gitu. Maka saya overly control ya dengan perasaan saya, dengan ini dan sebagainya, dengan ketakutan saya bawa begitu macam pedang. Saya dulu waktu ini saya kuliah di Berlin waktu pertama kali datang ya, susah sekali dapat ini saya. Dapat asrama itu baru dapat setelah 2 tahun saya. Sudah gitu dapatnya itu di tempat yang kayak kandang burung saya, kecil banget gitu ya. Ukurannya 2,5 kali 4 gitu kali ya. Itu muter-muter ketabrak tembok gitu benar-benar. Semuanya tembok kanan kiri tembok, ada jendela, tapi jendela kalau dibuka bahaya, ntar kepingin loncat lagi ya. Karena terlalu kecil kamarnya gitu. Wah, intinya saya pernah tinggal sama ini sama satu orang ya, nenek-nenek gitu. Saya bersyukur sudah bisa tinggal di sana gitu. Daripada tinggal di luar gitu ya. Tapi tinggal sama nenek itu paranoia paranoia luar biasa. Jadi dia setiap kali malam itu ada kira-kira 3-5 grendel dan sudah gitu dipasang lagi sapu dan kursi dan apa gitu ya. Waduh, saya setiap kali pulang stres banget, luar biasa stres gitu ya. Karena dia kalau mau pulang saya ketok-ketok, ini pasti turunin sapu dulu, terus apa bukain sapu, nunggu gitu. Terus kadang-kadang dia masih kan di dalam paranoia, memang benar-benar paranoia jadi kayak begitu ya. Dia bilang, lu kan baru ketemu sama musuh saya tadi. Lu di bawah lu ngobrol-ngobrol kan sama orang yang gak seneng sama gue. Orang yang mana lagi ya, saya nggak pernah kenal dan sebagainya. Tapi di dalam paranoianya itu dia ya ini kunci 5 dan sebagainya gitu ya. Ini metaphorical lah metaphorical. Orang yang di dalam kehidupannya terlalu banyak pertahanan kayak gitu ya. Itu orang paranoia, sudah pasti nggak ada kelemah lembutan. Orang yang ada kelemah lembutan tuh hidupnya itu ringan, cooknya itu enak gitu. Bebannya ringan, nggak ada pertahanan. Kalau tertusuk mati bagaimana? Ya sudah waktunya berarti sudah waktunya ketemu Tuhan gitu. Kalau belum mati ya berarti masih belum selesai bersaksi bagi Tuhan, kan simpel kan saya. Sudah jangan baca, kalau gitu kita ini dong nggak usah ini dengan pertanyaan-pertanyaan kayak begini ya saya, yang diarahkan kepada contoh-contoh konyol itu mungkin cuma membuktikan bahwa kita ini nggak percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Gitu. Akhirnya kita begitu banyak pertahanan di dalam hidup kita ya. Yang membuat kita itu hidup nggak bisa betul-betul menikmati realita kerajaan Allah. Jangan lupa ya, yang nggak ada gentleness, yang nggak ada kelemah lembutan, nggak bisa inherit the earth and the kingdom of God, dua-duanya gitu. Jadi hidup yang akan datang nggak akan dapat, hidupnya di sini pun juga nggak akan dapat. Ini orang luar biasa kasihan saya sebetulnya gitu. Kita ini semua punya bakat jadi orang-orang yang violent gitu loh. Sudah nggak usah lihat Goliat lah. Goliat ada di dalam dirimu dan diriku gitu. Itu yang lebih penting gitu. Ini mengelompokkan orang di sini atau teroris tingkat berapa nggak menarik untuk saya gitu. Yang menarik itu menyoroti diri kita sendiri karena kita ini punya kecenderungan kasar, punya kecenderungan kejam, punya kecenderungan insensitif ya.
Kita ini kadang-kadang kalau lagi nggak ada apa-apa, kelihatan sangat perhatian ya. Begitu dilukai ya, bisa cueknya luar biasa gitu. Sampai to the extent of kejam bener loh. Kejam dalam pengertian orang yang melukai kita mau roboh lah, mau apa, mau kena kilat lah apa, kita bisa tetap jalan terus gitu. Itu kan luar biasa kejam ya sebetulnya gitu. Kita nggak usah bicara belas kasihan, compassion waktu kita belum dilukai. Sekali lagi ya. Saudara jangan bicara compassion, belas kasihan waktu kita belum dilukai. Itu sama sekali belum teruji, sama sekali belum teruji. Tapi kalau orang betul-betul compassionate ya, kita ngomong setelah dia dilukai. Yesus itu lemah lembut ya, dan terbukti lemah lembut setelah dia dicaci maki, dilukai, disalib dan dia tetap lemah lembut. Ya itu berarti lemah lembut, Tapi kalau kita dilukai sedikit, kita sudah nggak ngomong sama dia gitu. Ini bakat teroris loh actually. Saudara dan saya itu ada bakat teroris ya. Gak usah lihat teroris di luar. Saudara dan saya ini calon-calon teroris. Kalau kita nggak mengenal kelemah lembutan yang diberikan oleh Tuhan. Ya, jadi coba lihat diri sendiri ya. Lihatlah gereja kita gitu. Lihatlah orang-orang Kristen. Jangan lihat orang-orang lain ya. Lalu rasa kita yang agama yang paling lemah lembut. Yang di luar yang nggak lemah lembut. Jangan pikir kayak begini ya. Ini spiritualitas reform itu mengajak saudara untuk melihat diri sendiri. Bukan melihat orang lain gitu. Melihat orang lain itu begitu gampang Saudara kalau lihat di medsos itu gampang sekali mengutuki. Utuki aja anatema gitu ya. Mengutuki kita kondem gampang sekali gampang gitu. Tapi saya mau tanya waktu kita sendiri melakukan kekerasan seperti itu kita condemn ourselves enggak? Saya mau tanya. Waktu saudara ngomong kasar menyinggung orang lain, are you condemning yourself? Enggak, kalau gini lu double standard berarti. Kenapa lu nggak condemn yourself? Karena itu yourself, myself, makanya kita nggak condemn. Tapi kalau orang lain yang kasar kita langsung condemn rame-rame. Ini spiritualitas apa sih kayak gini? Gak ada hubungannya dengan ini, dengan kelemah lembutan yang ada dalam Alkitab. Jadi sekali lagi ya mari lihat kepada diri sendiri ya, gereja kita sendiri ya, agama kita sendiri ya, komunitas kita. Mari lihat ke dalam jangan lihat-lihat keluar sana gitu. Sebenarnya kayak hak asasi manusia aja lah, itu ada nggak sih maksudnya? Ya ini pertanyaan meluas ya, pertanyaan penting sih ya, hak asasi manusia gitu. Jawabannya kompleks ya sebetulnya ya. Gini sih, saya jawaban berdasarkan kehidupan Kristus nggak mungkin salah kan ya. Yesus sendiri gimana kehidupannya? Ada hak asasi nggak dia? Nggak ada. Jadi kita ini gimana dong? Gak mirip Yesus berarti. Serius loh, serius ini pertanyaan. Coba lihat kehidupan Yesus. Yesus ini konyol atau gimana sih sebenarnya? Kan kita orang Kristen ya, kita percaya Yesus kan ya. Yesus kan panutan kita ya. Oke, coba balikin pertanyaan ini terus kita terapkan kepada Yesus. Anggaplah saudara tanya ini kepada Yesus. Yesus akan menjawab dengan kehidupannya. Apa jawabannya gitu? Apa yang terjadi dalam kehidupan Yesus itu? Di mana haknya Yesus? Susah ya ngomongin dia. Memang kita belum sampai ke sana sih, susah. Intinya kita belum sampai ke sana gitu. Saya kutip ini ya, Patong yang pernah siapa tuh namanya sudah diterjemahin ya Momentum ya. Dia pernah belajar dulu di sekolah teologi under siapa namanya Mabel Williamson ya. Ya betul ya, ada buku terjemahan ya kan ya. Itu kan seorang misionaris ya. Intinya tesis saya itu adalah misionaris itu apa sih ya? Belajar untuk melepaskan hak gitu. Hak untuk melepaskan hak, itulah hak terbesar di dalam kehidupan seorang pengikut Kristus. Saya punya hak, tapi saya juga berhak untuk melepaskan hak saya. Itulah hak yang terbesar, hak untuk melepaskan hak. Kalau ngomong kayak begini sama HAM ya sudah jauh lah gitu. Kita ngomongin HAM gini lah HAM. Ini salah satu contoh ini sekarang ini. Contohnya ini sekarang ya. Lu bicara HAM, waktu orang bicara HAM, itu bicara HAM ya. Waktu berkaitan dengan saya sendiri yang dilukai gitu. Itu kita bicara hak asasi manusia. Waktu orang lain yang dilukai kita nggak tertarik ngomong HAM. Terus terang saja. Saya sedih kalau gereja ini ya. Waktu kita sendiri ada masalah dengan ini ya, kesulitan ya. Kita ngomong,
kita vokal, kita tulis status di Facebook lah, press release dan sebagainya. Giliran gereja lain dibakar, kita total silence. Sedih loh saya gambar kayak begini nih. Nah sedih ya. Berarti ini menyatakan apa sih? Perjuangan hak itu omong kosong sebetulnya gitu. Lu cuma ngomongin hak lu sendiri kok soalnya. Kamu cuma sensitif waktu kamu dilukai gitu. Lu ngomong sesuatu waktu kamu sendiri rugi. Giliran orang lain yang rugi lu diem-diem gitu. Giliran gereja yang dibakar kita teriak-teriak. Giliran tempat ibadah yang lain lu diem-diem gitu. Saudara bisa punya berbagai macam ribuan alasan. Kita sudah minoritas mau teriak-teriak. Ya bahaya dong, itu kan urusannya agama lain yang dianiaya, biarin mereka berjuang sendiri. Saya mau tanya deh, kenapa lu teriak-teriak juga waktu lu dilukai? Lu tetap minoritas kan waktu dilukai kan? Nggak nyambung semua, saya nggak ada integrasinya ini. Masih bisa ikuti saya ya? Saudara bilang, kalau agama lain dibakar tempat ibadah, saya mendingan diem-diem. Saya ngomong percuma, saya minoritas. Saya tanya, lu minoritas maka lu diem. Kenapa waktu lu sendiri dilukai lu tetap ngomong? Kan lu minoritas katanya. Nggak nyambung, saya semua jawabannya nggak nyambung gitu. Ini Tuhan kalau mau kejar kita ya, kita punya spiritualis dikejar terus sama Tuhan, kita semua bisa end up di neraka, saya nggak ada satupun yang bisa jawab. Tapi Tuhan bukan begini ya, saya bukan. Tuhan itu menyadarkan kita, look betapa dalamnya kamu itu sudah jatuh, bertobatlah dan ikutlah Yesus gitu. Itu undangannya, that's the good news. Dan waktu saudara ikut Yesus kelihatan seperti tolol luar biasa betul. Seperti kayak orang konyol luar biasa. Itu Paulus sudah ngomong. Ini orang-orang yang percaya kepada kebodohan pemberitaan Injil. Lemah lembut ya, saya terusin ya. Gentle and quiet spirit. Nah sekarang bicara tentang wanita ya. Ini mesti ngomong di PA wanita. Kemarin ya. Gak apa-apa lah, ada orang PA wanita yang datang di sini juga. 1 Petrus 3 ayat 4 ya. Sudah baca coba bagian ini ya. 1 Petrus 3 ayat 4. Tapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram. Sangat berharga di mata Allah. Roh yang lemah lembut dan yang tentram. Yaitu apa? Itu adalah perhiasan yang tidak binasa atau yang lasting gitu ya. Aksesori luar itu ya, bedak, make up dan sebagainya, ya boleh aja, itu nggak lasting lah itu nggak lasting. Yang lasting itu adalah apa the inner beauty gitu. Yang lasting itu bukan the outer beauty tapi the inner beauty. Dan salah satu gambaran inner beauty itu adalah apa gentleness. Gentleness ini memang kita ngomongin tentang kualitas feminin ya, betul ya. Kelemah lembutan itu kan feminin kan di dalam hal ini ya. Tapi seperti kita sudah pernah ngomong, setiap orang itu punya femininitasnya, termasuk juga laki-laki, tergantung kita ordernya lihat kemana gitu. Saya sudah pernah bahas ini kan ya. Seorang istri terhadap suaminya, ya dia yang feminin, suaminya yang maskulin, betul kan ya. Tapi suami ya, ini laki ya, dia terhadap Allah ya dia yang feminin, Allah yang maskulin, betul kan saya. Karena Kristus itu mempelai laki-laki, kita ini semua mempelai wanita, betul kan ya? Jadi saya mau ngomong apa sih? Ini this feminine quality, ini bukan cuma untuk women atau woman saja, tapi untuk men and woman gitu. Tergantung kita ordo di mana. Gitu. Kalau kita adalah orang tua ya, saudara orang tua perempuan terhadap anak, saudara karena ordonya di atas, saudara exercising certain masculinity terhadap orang yang di bawah saudara. Anak saudara itu mesti taat kepada saudara. Saudara adalah orang yang dihormati ya. Lalu saudara membimbing dia. Berarti seorang ibu pun exercising certain masculinity terhadap anaknya. Ya. Anak meskipun laki ya, itu exercising certain femininity ya kepada orang tuanya, both father and mother. Sudah ngerti ya poin ini ya? Kita warga negara ya, in relation to pemerintah, kita ini feminin, mereka yang maskulin, anggap saya. Kalau saudara maskulin terhadap pemerintah, itu namanya kamu kaum revolusioner gitulah kira-kira ya. Kamu adalah orang-orang yang pemberontak atau yang teroris itu tadi, balik lagi ke situ karena kita nggak kenal ordo gitu. Ini siapa yang memimpin, siapa yang dipimpin gitu kan. Maka femininity itu bukan cuma untuk perempuan saja, tapi juga untuk laki-laki. Nah, laki-laki yang kehilangan femininity itu bahaya Nah, dia pikir dia laki-laki, dia nggak usah exercise gentleness. Karena somehow gentleness ya, kan ini kan feminine quality kan ya. Lah saya kan laki-laki, kalau perempuan dituntut gentle, itu betul.
gentle memang untuk perempuan. Kita laki-laki kan exercising masculinity. Makanya kita nggak usah lemah lembut. Yang lemah lembut itu harusnya terutama wanita. Kita mesti menunjukkan strength, kekuatan, kuasa dan sebagainya. Inilah sudah ajaran dunia kita gitu. Orang kayak begini lupa berpikir bahwa dia di dalam relasinya itu bukan cuma relasi antara dia sebagai suami dan istri saja. Bagaimana relasinya dia dengan orang yang lebih tua gitu. Bagaimana relasinya dia dengan presiden. Bagaimana relasinya dia dengan Tuhan. Relasinya dia dengan Tuhan. Dia feminin, Tuhan yang maskulin, betul kan ya. Tapi kalau dia nggak lihat ini, dia kehilangan semua bentuk femininitas. Termasuk yang hilang itu adalah kelemah lembutan gitu. Makanya laki-laki itu lebih banyak yang kasar daripada perempuan. Tapi perempuan kalau sudah kasar itu luar biasa menakutkan ya. Bener loh. Laki-laki kasar itu, saya pakai bahasa dunia ya, agak normal gitu ya. Tapi salah tetap ya, berdosa gitu. Tapi laki-laki kasar, ya sudah lah, dia laki-laki gitu. Perempuan kalau kasar itu waduh T-Rex pun kalah galak itu. Wanita kok bisa kayak begitu ya. Laki-laki ya itu seperti kayak lebih normal kalau dia ini ya, dia keras, dia cruel dan sebagainya. Tetap salah gitu ya. Tapi kalau kita lihat kerusakannya itu lebih bisa dimengerti ya. Yang kita mau katakan adalah Alkitab ini mau mengajarkan bahwa laki-laki pun mesti belajar untuk feminin. Maksudnya lemah lembut ya. Kalau dia nggak bisa lemah lembut ya, dia nggak mengerti bahwa yang di atas ada yang lain gitu. Dia cuma lihat semua orang itu ada di bawahnya. Kalau semua orang ada di bawahnya, ya sudah dia memang maskulin terus gitu. Tapi kita ada yang di atas kita, jangan lupa ada presiden ya, ada pemerintah, ada guru ya, ada pendetamu ada di sini. Saudara mesti feminin somehow terhadap saya gitu. Tapi saya punya atasan saya juga di sinode gitu ya. Saya mesti feminin juga sama mereka. Dan kita terutama punya Allah yang di atas kita mesti feminin di dalam hal ini. Maksudnya menundukkan diri kita, lemah lembut untuk dipimpin ya. Orang yang nggak lemah lembut itu taunya cuma abusing power, itu hipermaskulinitas namanya, ya. Abusing power itu. Yang di exercise cuma power and power and power and power. Karena dia nggak pernah submit, nggak ada yang dia perlu submit. Dia taunya adalah menuntut orang lain submit kepada dia. Nah kalau kayak begini terus ya goodbye, nggak mungkin ada kerendahan hati, ya. Karena kerendahan hati itu sangat memerlukan ordo yang ada di atas kita, gitu. Dan kelemah lembutan juga nggak ada gitu. Karena sekali lagi seperti kerendahan hati, kelemah lembutan itu sangat membutuhkan ordo yang ada di atas kita. Baru kita bisa belajar apa artinya lemah lembut. Orang yang bisa lemah lembut ke atas, dia bisa lemah lembut ke bawah. Tapi orang yang nggak ada di atas, nggak ada kesempatan untuk exercising femininity, kelemah lembutan ini. Bagaimana dia mau lemah lembut ke bawah? Yang ada cuma power akhirnya yang ke bawah gitu. Yang ada adalah dia cuma demand kuasa dan takluk dari bawah gitu. Saudara dan saya dipanggil untuk mengikut Kristus, mengikut Alkitab ya. Jadi kita terus gali Alkitab, lalu kita belajar apa artinya itu gentleness atau kelemah lembutan. Mungkin poin terakhir saya dari Alkitab ya. 1 Petrus 3 ayat 15-16 ya. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Ya. Dan dengan hati nurani yang murni supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dan Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Ya. Jadi apa di sini? Yaitu mempertanggungjawabkan ya kepercayaan kita ya dengan apa? Lemah lembut dan hormat ya. Lemah lembut dan hormat. Saudara perhatikan di sini ya, ini being gentle atau menjadi lemah lembut. Ini adalah seni yang sangat persuasif ya untuk melakukan apologetik ya, apologetik terhadap iman Kristen ya, mempertanggungjawabkan iman kita. Ini kan apologetik kan perhatikan saya. Banyak apologetik Kristen itu gagal saya karena orang Kristen itu mau menang sendiri waktu debat gitu. Itu berarti lack of gentleness kan saya. Kalau sudah kayak begini saya, itu membuat orang bukannya menerima firman, tapi makin jengkel. Kita mengeraskan hati orang lain juga. Karena hati kita sendiri juga keras, kita memaksakan pendapat kita harap dengan pendapat yang keras bisa merubah orang lain. Akhirnya orang lain gak berubah, tapi malah lebih keras itu. Terus kita heran, kok keras ya? Kalau gitu saya mesti ngomong lebih keras lagi. Akhirnya saudara ngomong lebih keras lagi, dia hatinya makin keras lagi.
Ya sudah gitu terus aja sampai ketemu di neraka ya suatu saat gitu. Karena saudara keras-kerasan terus sampai seterusnya. Dan perhatikan saya, without gentleness gak ada orang inherit the kingdom of God. Tanpa kelemah lembutan gak ada orang mewarisi apa? Kerajaan Allah. Dan juga gak akan mewarisi bumi yang di sini juga. Gitu. Berarti apa saya? Ya sudah berarti neraka, berarti isinya gitu. Isinya neraka itu orang-orang yang gak ada gentleness. Orang-orang yang dikuduskan Tuhan itu makin lama makin lemah lembut ya. Kita semua di dalam proses ya. Tapi berbahagia kalau kita dibentuk Tuhan di dalam proses ini ya. Proses ini orang seringkali bilang sakit, tapi biarin sakit ya, karena yang sakit itu manusia lama. Manusia lama itu bukan saja harus sakit, tapi harus mati di atas kayu salib. Jadi saudara nggak usah kasihan dengan manusia lamamu. Orang yang kasihan dengan manusia lama itu orang yang self pity-nya besar. Tahu self pity? Orang yang mengasihi dirinya sendiri gitu. Itu sangat-sangat self-centered, orang egois, narsisistik, berpusat kepada dirinya sendiri. Gitu. Saya kutip sekali lagi ya, saya pernah kutip ini di kebaktian karena ini ilustrasi yang sangat bagus ya. Suatu saat waktu Pak Tong khotbah di Singapura ya, itu beliau pernah tanya ya, ini kalimat pembukaan sebelum dia khotbah. Siapa di sini yang sering melukai orang lain? Ada yang angkat tangan, 1, 2, 3, mungkin 4, 5 gitu ya. Kata ini orang yang rohaninya baik luar biasa. Terus pertanyaan kedua, siapa di sini yang pernah dilukai? Semuanya sudah angkat tangan, semuanya angkat tangan. Terus kemudian Pak Tong bilang, nah inilah problem di dalam kekristenan. Sudah lihat problem di dalam kekristenan? Waktu kamu melukai orang lain, kamu gak sadar, kamu gak sensitif. Waktu kamu dilukai, kamu begitu peka. Gitu. Inilah problem di dalam kekristenan. Dan problem ini kenapa terjadi? Ini sekarang saya tambahin ya, berhenti kutipannya Pak Tong, berhenti sampai di sini. Karena lack of gentleness ya, karena nggak ada kelemah lembutan. Orang yang nggak ada lemah lembut itu luar biasa sensitif terhadap perasaannya sendiri, sangat nggak sensitif terhadap perasaannya orang lain. Waktu dia disinggung, dia langsung terbakar. Waktu dia menyinggung orang lain kayak nggak ada apa-apa, lalu dia minta orang lain sudah gini tuh, oh lu masukin hati gitu. Lu cuma gini aja tersinggung gitu. Tapi dia nggak pernah ngomong sama dirinya sendiri. Hai jiwaku, lu gini aja masukin hati gitu. Nggak pernah, nggak pernah. Tersinggung, mesti dibelas kasihani gitu ya. Kita punya perasaan yang terluka dan sebagainya. Gitu. Ini orang-orang narsisistik yang terus di dalam keadaan seperti itu akan sekali lagi ya, tidak mewarisi bumi dan tidak mewarisi kerajaan Allah. Yesus mengundang kita untuk kita memiliki ini ya, this so-called Christian gentleness. Christian karena dari Christ, karena betul-betul dari Kristus gitu. Aku remah lembut dan rendah hati. Ya. Itu Yesus yang remah lembut dan rendah hati. Dan dia memberikan kehidupan seperti ini. Supaya kita juga bisa lemah lembut dan rendah hati seperti Kristus. Nah kalau sudah lihat di dalam bagian ini ya, itu gentleness itu bukan apa ini ya, bukan the goal ya. Tapi supaya bisa membawa orang percaya kepada Kristus. Jadi melalui gentleness jadi semacam means ya, semacam sarana ya yang goalnya adalah convince ya our fellow humans untuk membawa orang lain ya itu percaya kepada Kristus. Gentleness itu bukan olah batin apa ini namanya ya? Sudah tahu ya, olah batin ya. Ini manajemen batin saudara, olah-olah dan sebagainya. Ini kalau ini ada bagusnya juga maksudnya dalam pengertian sudah dibentuk karakternya. Tapi kalau kita cuma putar lagi di dalam diri sendiri ya kekristenan bukan ini Kekristenan itu kita dibentuk ya, kehidupan kita di mold oleh Tuhan supaya kita bisa lebih menjadi berkat bagi orang lain. Karena kalau kita nggak dibentuk ya, itu kita jadi berkat itu susah Ada halangan karena kita menutupi saluran itu sendiri seperti kayak saluran buntu akhirnya. Jadi kalau sudah melihat di dalam bagian ini ya, itu dikaitkan dengan bagaimana kita menjadi orang-orang yang lemah lembut ya, supaya kita bisa memberitakan Injil, supaya kita bisa menyaksikan Kristus. Karena orang yang kasar, bagaimana bisa menyaksikan Kristus Membuat batu sandungan yang iya gitu. Ada satu cerita menarik ini konteks Amerika ya, Republikan versus Demokrat ya. Itu orang Republikan ini memang agak sedikit ngeledek Republikan Tapi sudah jangan baca posisi politik saya di mana gitu ya. Ini bukan ngomongin tentang politik, cuma humor doang.
orang Republikan saya waktu naik taksi, dia bicara baik-baik ya, lemah lembut, terakhir turun dia kasih uang lebih ya, terus habis itu dia terakhir bicara pilihlah Partai Republikan gitu. Ya kan, gitu kan ya. Terus orang Demokrat naik, dia ngomong kasar, bentak-bentak, ngajak berantem, ya konflik, maki-maki ya, dan sebagainya sampai supir taksinya jengkel sekali. Terus sebelum turun dia bilang pilihlah Partai Republikan. Yang mana saya yang lebih berhasil? Kayaknya yang kedua saya. Karena kita mau lemah lembut bagaimana ya? Ini bicara secara persaingan dunia ya. Bicara lemah lembut dunia. Orang itu convince tetap masih ada susahnya saya. Tapi begitu orang dilukai, orang itu langsung pilih yang satunya. Nah itulah dunia kita saya. Saya mau ngomong ini cuma ilustrasi ya. Poinnya adalah saya, kalau kehidupan kita itu kasar ya, dipenuhi dengan cruelty, brutality ya, lalu insensitivity ya, cuek, kejam dan sebagainya, nggak peduli, careless, etc. ya. Saudara akan menjadi alat setan yang sangat powerful untuk membawa orang menolak Kristus. Saudara akan menjadi alat setan yang sangat powerful untuk mencegah orang beribadah kepada Kristus itu. Karena kekerasan yang keluar dari mulut kita. Ini jalan menuju neraka, betul-betul jalan menuju neraka. Maka lemah lembut ini bukan cuma sekedar urusan sekedar tidak melakukan kekerasan, much more than that ya, lebih daripada itu. Di dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan pekerjaan, dalam kehidupan pelayanan gerejawi dan semua aspek kehidupan kita ya. Bagaimana kita menghayati ini kelemah lembutan seperti Kristus. Iya, ayahnya untuk menasehati anaknya itu supaya jangan berbicara kasar gitu intinya. Nah sementara si anak keras kepada papanya gitu. Ya kalau gitu persoalan di dalam anak dong, maksudnya ayahnya lemah lembut, anaknya nggak bisa terima padahal ayahnya sudah. Ayahnya gitu. Ya padahal ayahnya sudah lemah lembut gitu, dia nggak bisa terima. Ya itu memang anaknya berarti yang keras. Apakah perlu seorang ibu itu memberi nasihat dengan cara ibunya atau cara ayahnya? Ayahnya ngomong saja gitu. Maksudnya mungkin gini ya, harusnya ayahnya exercising lebih maskulinitas gitu ya. Saya setuju gitu ya. Maksudnya gini ya, again, generally kan orang akan expecting those feminine quality lebih daripada mother, lalu daripada ayah, kepemimpinan dan sebagainya. Saya bukan bilang, tadi kita juga ngomong gini juga sih, bukan berarti ayah nggak perlu lemah lembut gitu ya. Pasti ayah juga perlu lemah lembut. Tapi kalau ayahnya yang exercising kelemah lembutan, terus mamanya yang exercising ketegasan dan sebagainya, ntar kebalik ya gitu ya. Kebalik gitu. Makanya jadi dalam hal ini ayahnya juga boleh belajar lebih menyatakan ketegasan. Saya bukan bilang kekasaran ya, tapi ketegasan gitu ya, kepemimpinan dan sebagainya. Memang kondisinya dia tidak menerima saran ayahnya. Tapi sang ayah tetap lemah lembut banget gitu, sementara ibunya kesel juga nih. Kok si bapak ini nggak tegas gitu ngomong sama anak? Iya, kita bisa kesel sih memang gitu ya. Ibunya yang kesal gitu kan. Saya ambil ilustrasi sederhana ya. Kalau kita melihat orang sudah mau jatuh dalam jurang ya, kita nggak bisa tarik dia lemah lembut gitu. Nggak mungkin itu gitu. Kita mesti, saya pakai bahasa yang agak salah, agak kasar naliknya gitu. Karena kalau kita pakai lemah lembut ya bahaya ya. Padong pernah kasih ilustrasi ini ya, Christopher Wren itu arsitek terkenal ya, yang bikin Saint Paul Cathedral. Dia pernah lihat bangunannya itu, ini di tempat yang tinggi, dia sudah mundur-mundur, sudah mau jatuh gitu ya. Terus temannya yang di situ sudah lihat, ini kalau dia mundur lagi jatuh, dan dia tarik sudah nggak keburu. Akhirnya gimana? Akhirnya sama temennya bangunannya dia dirusak gitu. Waktu dirusak, si Wren ngamuk banget tuh. Bangunan bagus kayak begini kalau rusak, ini bikinnya susah tau nggak desainnya. Akhirnya dia cepat-cepat maju ke sana, tapi karena dia cepat-cepat maju ke sana, ya dia selamat gitu. Kalau diteriakin dia kaget jatuh juga gitu ya. Itu jurang makanya malah kaget gitu ya. Akhirnya dirusak aja bangunannya dia gitu. Kadang-kadang ya Tuhan itu merusak bangunan kita ya, pekerjaan kita supaya kita bisa keluar daripada jurang gitu. Tapi kalau sudah mengalami itu tetap nggak lemah lembut juga. Saya nggak tahu lah saya gimana lagi gitu. Itu cara Tuhan membuat kita lemah lembut ya. Dan Tuhan rusak bangunan kita ya. Kehidupan kita seperti dirusak oleh Tuhan.
Tuhan sih nggak pernah destruktif ya. Tuhan tuh bukan naturnya destruktif. Tuhan tuh naturnya selalu konstruktif gitu. Tapi kita dikonstruk baik-baik nggak mau. Kita dibentuk baik-baik nggak mau. Ya sudah, Tuhan pakai cara destruktif. Destruktif yang konstruktif maksudnya ya. Supaya membawa orang itu nggak jatuh ke dalam jurang gitu. Saya percaya ya, anak yang terlalu keras ya. Kalau kita tetap lembut sama dia, kita bisa bawa dia ke dalam jurang sebetulnya gitu. Anak yang terlalu dimanja ya, kita jadi takut sama dia. Kita mau ngomong sama dia, kita ngomong baik-baik, malah dia yang bentak kita gitu. Kalau anak saya sudah pasti saya pukul itu, pasti. Bukan hanya karena dia kurang ajar ya, tapi dia harus tahu apa itu keadilan, apa itu ketegasan. Kalau saya lemah lembut gitu lagi, ya dia masuk jurang gitu. Dia harus mengerti apa itu kekudusan Allah, bahwa Allah itu nggak bisa dibentak-bentak kayak begitu. Gitu. Saya bukan Allah ya maksudnya ya, tapi dia memperlakukan orang yang ordinnya di atas dengan seperti itu akan merusak kehidupannya dia sendiri. Di dalam hal ini kita akan dipersalahkan oleh Tuhan karena kita nggak berani ya untuk exercise certain ketegasan gitu. Apakah itu membantu Pak ketika si ibu itu memberitahukan kepada anaknya? Pasti itu prinsip firman Tuhan kan ya. Tapi maksudnya gini loh, seorang ibu tetap nggak bisa menggantikan peran ayahnya gitu. Ya itu yang ayahnya sendiri mesti belajar untuk nyatakan ketegasan kepada anaknya dan seterusnya. Ini penting ya, bukan cuma anak sih ya. Jadi ibu di sini di harapan ini mungkin pertanyaannya nggak bisa dengan saya ulang lagi, saya paraphrase. Jadi biasanya anak-anak yang kasar, yang mungkin even kurang ajar dan sebagainya gitu ya, punya pengalaman dilukai ya, mungkin punya pengalaman bahkan mungkin di abuse gitu ya, physical abuse termasuk, dan sehingga dia menjadi orang-orang yang kasar, kejam dan sebagainya gitu ya. Ya di dalam hal ini yang melukai dia pasti bersalah gitu ya. Tapi di dalam kekristenan kan kita ada pengampunan dosa ya. Saya belum singgung bagian ini ya sama sekali ya. Ini salah satu yang penting ya di dalam kaitan dengan apa ini sih, kelemah lembutan itu adalah forgiveness. Forgiveness itu membawa orang lemah lembut. Tadi kita bilang kan lemah lembut itu nggak gampang diprovokkan ya. Nggak gampang diprovok. Kenapa nggak gampang diprovok? Karena dia siap mengampuni gitu. Tapi orang kalau nggak siap mengampuni ya, hatinya itu keras seperti batu ya. Waktu dilukai sedikit dia keras ya. Karena keras ya, waktu ketusuk ya pasti pecah dong ya kan ya. Tapi kalau kita lemah lembut ya, seperti karet ya dilukai ya membal, itu ibaratnya gitulah ya. Dan apa yang bikin membal itu ya, kelemah lembutan itu tidak lain tidak bukan adalah kuasa pengampunan dosa. Kuasa pengampunan dosa ya. Maka kita mesti mengampuni ya. Sejauh itu tergantung dari kita mesti hidup berdamai dengan semua orang. Tetap bukan excuse ya. Untuk anak ini tetap bukan excuse gitu. Karena seorang anak, saya nggak ngomong anak lah, siapa saja, mau anak, orang tua, orang dewasa, kakek, nenek dan sebagainya. Setiap orang yang dilukai ya, di dalam perspektif Kristen dia harus belajar mengampuni. Orang yang nggak bisa mengampuni ya, itu dia nggak, seperti kayak nggak mengenal Kristus. Sekali lagi ya, yang nggak punya kelemah lembutan will not inherit the kingdom of God, dan juga nggak akan inherit the earth ya. Kenapa sih nggak akan inherit? Karena nggak bisa mengampuni. Ini relate semuanya ya. Yesus bilangnya nggak mengampuni nggak akan diampuni. Ada kan ayatnya ya? Kamu nggak mengampuni, Bapa juga nggak akan mengampuni kamu gitu. Orang yang nggak diampuni sudah pasti nggak bisa inherit the kingdom of God ya. Kalau orang diampuni, ya dia mengampuni. Yang mengampuni diampuni. Yang mengampuni punya kelemah lembutan dan kerendahan hati. Kapan kita nggak mengampuni sih? Waktu kita dikuasai pride ya, waktu dikuasai kesombongan, kecongkaan ya. Kapan kita nggak minta maaf ya? Nggak ask for forgiveness, sama karena pride, karena keras ya. Jadi asking for forgiveness ya, and releasing forgiveness itu sangat berbenturan dengan pride sih. Sebagai lawan katanya rendah hati, dan rendah hati ini sangat berkaitan dengan lemah lembut ya sih. Orang itu keras waktu dia sombong, waktu dia congkak. Seseorang congkak nggak pernah minta maaf, seseorang yang congkak juga nggak pernah mau mengampuni orang lain ya. Dan karena itu dia nggak lemah lembut. Sudah lihat ya, ini semua sambung menyambung ya. Tadi itu saya koreksi ini saya Pak. Itu kan ada sinopsisnya ya. Saya koreksi sinopsisnya. Tadinya awalnya itu kita sering berdoa, saudara bacakan sinopsis yang tadi disebar ya, tentang apa PA hari ini. Dan ditulis kita sering berdoa untuk apa? Keamanan. Kita sering berdoa untuk apa?
keadilan ditegakkan ya. Kita sedang berdoa untuk apa lagi? Ya itulah saya, ini kaitan sama teroris barusan gitu ya. Tadinya bukan itu saya. Kita sering berdoa untuk kasih ya. Kita sering berdoa untuk penguasaan diri ya. Kita sering berdoa untuk ya buah roh yang lain saya. Tapi kapan kita berdoa untuk kelemah lembutan? Ada kekeliruan saya di dalam konsep kayak gini. Karena apa saya? Karena ini relate satu dengan yang lain. Kekristenan itu simple saya, bukan kompleks. Kalau kita mendapatkan kasih ya, pasti sudah termasuk kelemah lembutan. Sudah nangkap gak poin ini ya? Makanya tadi sinopsis kita banyak berdoa untuk kasih, kita berdoa untuk penguasaan diri. Tapi kapan kita berdoa untuk kelemah lembutan? Ini keliru saya kayak gini. Karena seolah-olah kelemah lembutan itu gak tentu lu dapat kalau lu dapat kasih. Itu bukan konsep Alkitab. Di dalam konsep Alkitab itu the fruit of the spirit satu saya. Either you get it atau you nggak ada semua gitu. Kalau kamu ada kasih, kamu akan punya sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri, kelemah lembutan, kemurahan, dan semua yang lain kamu punya. Kalau kamu miss satu itu akan merusak semua yang lain. Ya, jadi kalau saudara doa nggak usah ini ya, pas saya khawatir anxious. Saya mesti 9 ngomongnya ya. Kalau ngomong cuma 8 ntar kurang terkutuk saya ntar. Mesti 9 semuanya dapat. Setelah 9 masih ingat masih ada khotbah di bukit, mesti tambah lagi list saya gitu ya. Sudah berdoa sederhana saja ya. Sudah berdoa kerendahan hati. Pasti termasuk kelemah lembutan itu Tuhan gitu. Karena kerendahan hati Kristen itu nggak mungkin tanpa kelemah lembutan. Saudara berdoa kelemah lembutan, pasti saudara akan mengerti apa artinya kasih. Simpel kan, Saudara? Kekristenan itu simpel luar biasa. Saudara dapat satu, saudara dapat yang lain. Tapi saudara hancur satu juga hancur yang lain sama. Makanya kita bilang total depravity. Total depravity itu the bad news ya. The good news juga adalah total sanctification. Nangkep gak saya? Saudara masukin satu ragi ya, kecil saja ragi ya. Itu akan mengkhamirkan semuanya. Ini kan good news kan saya. Raginya nggak harus sini semuanya. Ntar raginya kebanyakan saya. Saudara taruh garam kan cuma taruh situ aja diudi. Garam nanti saudara ini lo pecah otaknya gitu terlalu asin dan sebagainya. Kekristenan itu relax ya, karena kita ini agama yang restful, agama sabat. Jadi saudara minta any kind of Christian virtue ya, yang lain akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita betul-betul grow di dalam itu ya, virtue yang manapun itu. Saudara start dengan yang manapun. Saudara rasa hidup kok kayak kurang sukacita, bawaannya itu gloomy terus gitu ya. Padahal kita orang timur, katanya orang timur nggak terlalu terpengaruh oleh weather gitu ya. Tapi saudara sangat gloomy gitu ya. Sudah minta sukacita. Nanti kalau ada sukacita kita lebih ada kekuatan untuk mengasihi. Orang itu nggak kuat mengasihi karena dia nggak sukacita. Betul kan saya? Kalau orang ada sukacita dia lebih ada kekuatan mengasihi orang lain. Benar kan saya? Saudara waktu happy saudara lebih enak kan mengasihi orang lain ya. Tapi waktu kita gloomy mau mengasihi sendiri aja rasa nggak dikasih, gimana saya mesti mengasihi orang lain gitu kan? Tapi sebenarnya juga betul saya. Tadi saya bilang orang yang bersukacita itu mengasihi. Tapi sebaliknya juga orang yang mengasihi bersukacita. Jadi kenapa kita kurang sukacita? Karena saudara kurang mengasihi. Waktu saudara dan saya kurang mengasihi, akibatnya kita nggak bersukacita. Duka cita orang yang terus pikir perasaannya sendiri saya. Nggak pernah mengasihi orang lain, nggak pernah pikir perasaan orang lain, pasti masuk duka cita gitu. Pasti hidupnya di dalam duka cita terus itu. Dan bukan cuma di dalam duka cita, dia juga jadi orang yang cruel saya. Jadi orang yang tadi itu kejam, cruel, brutal, insensitif, ya nggak ada kelemah lembutan. Kenapa? Karena dia nggak mengasihi. Kalau kita mengasihi, ya itu kita akan ada kelemah lembutan, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada penguasaan diri, ada ini, ada itu, ada semua virtue yang lain. Karena ini the fruit singular ya, the fruit of the spirit, bukan the fruits, apalagi the fragmented fruits of the spirit, lebih nggak ada lagi. So, apa itu maksudnya the fragmented fruits of the spirit? Ini ngomongin satu fruit yang tunggal gitu, yang semuanya ada atau semuanya nggak ada. Kalau diri sendiri kan kita bisa fragile gitu. Iya. Tapi kalau kepada orang lain gitu, apakah kita harus menuntut, harus bilang dia udah fragile aja kan? Jadi kita tadi bilang bagian hebat kelemah lembutan itu kita akan ini ya tampil vulnerable, kayak nggak ada pertahanan gitu ya. Lalu bagaimana kita terhadap orang lain? Apa kita minta mereka juga fragile aja gitu? Jawaban saya sederhana, motivasimu ngomong kalimat itu apa? Jadi orang lain disakiti orang lain, terus kita misalnya cerita. Kalau kita motivasinya mendidik mereka untuk sincerely ya, mendidik mereka untuk punya kelemah lembutan Christianity, ya itu betul. Tapi kalau motivasi kita adalah lu vulnerable aja,
Lu jangan gampang tersinggung. Maksudnya apa? Kalau gua ngomong kasar lu harus maklum. Nah ini masalah saya, ini benar-benar masalah gitu. Berarti kita suruh orang lain lemah lembut supaya kita ngomong agak teriak-teriak juga nggak kenapa-kenapa gitu maksudnya. Of course kita nggak consciously ngomong kayak begini, tapi kadang-kadang kita suruh orang lain itu nggak egois supaya kita bisa agak egois sedikit gitu ya. Kita suruh orang lain mengasihi, mengampuni kita, maksudnya apa? Supaya saya melukai dia terus juga nggak apa-apa gitu maksudnya. Dan itu persoalan kok kayak begini. Tapi kalau itu demi kebaikan dia, supaya dia semakin mirip Kristus, saya setuju. Kita mesti mendidik orang-orang di sekeliling kita, whether itu istri atau anak-anak kita dan sebagainya ya, orang-orang di sekeliling kita itu menjadi orang-orang yang gentle di dalam pengertian nggak ada pertahanan, tampil vulnerable gitu ya. Karena di dalam kekristenan kita ada pengampunan. Iya, kita diminta untuk mengasihi musuh dengan orang yang menyakiti. Maksudnya gimana itu gimana? Kalau mungkin kalau kita yang disakiti, kita bisa aplikasinya kita ampuni mereka itu sebagai. Iya, kalau kita disakiti, kita aplikasinya adalah, atau perintah yang untuk kita adalah kita mengampuni mereka. Terus? Orang lain yang disakiti, terus mereka cerita kita, misalnya seperti kalau yang lagi terorisme ini sebenarnya lagi orang yang disakiti, kita kan juga merasakan simpati terhadap. Gini ya, orang ya betul ini gini. Orang yang disakiti, misalnya mengalami korban, menjadi korban dari ulah terorisme. Pertama ya kita compassionate dulu lah, itu paling minimal menurut saya gitu. Kita bisa compassion itu maksudnya kan simpati, compassion itu berarti menjadi seperasaan dengan dia gitu ya. Ya ikut di dalam duka citanya. Itu kalau bahasa Indonesia kan ngomongnya turut berduka cita gitu kan. Turut berduka cita ya. Ada saya turut berduka cita. Maksudnya itu tidak bukan bicara compassion gitu sebenarnya. Condolences, rumit sudah istilah ini gitu ya. Tapi kalau Indonesia simple. Turut berduka cita. Maksudnya, kamu berduka cita, saya juga resonans dengan duka citamu gitu. Ya itu dulu saya. Nanti bagaimana Tuhan pimpin kita ngomong sama dia. Kalau dia teman dekat kita, ya mungkin kita bisa ngomong. Ya kalau kita bukan teman dekat, mungkin kita nggak dipanggil untuk khotbah ke mereka kali ya. Kalau sudah baca di dalam cerita Ayub itu, kelebihan teman-teman Ayub itu compassion-nya tinggi sekali ya. Mereka bisa diem-dieman 7 hari gitu untuk merasakan penderitaan Ayub. Itu teman-teman yang compassion-nya sangat tinggi loh. Tapi kemudian akhirnya mereka bicara juga karena Ayub terlebih dahulu provoke mereka sebetulnya gitu. Dan dalam hal ini mereka kurang lemah lembut, akhirnya terprovok. Ayub kan bicara dulu, serang mereka gitu. Akhirnya mereka juga balas lagi bicara sama Ayub. Tapi sebelum diserang Ayub lumayan loh compassionnya. Karena 7 hari perkabungannya itu bersama dengan Ayub. Bukan lumayan, itu spiritualitasnya tinggi sekali sebetulnya. Kalau gentleness ini sebagai etika pribadi, ya. Apakah bisa juga apply ke misalkan menjadi etika nasional? Menarik, benar. Di dalam konsep Kristen ya, kita nggak bicara virtue ini di dalam pengertian individual saja, tapi juga komunal gitu. Pasti kita harus membicarakan ini bahkan sampai kepada ini ya Pak. Setuju benar, etika nasional atau apa ya, virtue nasional lah, national virtue ya di dalam hal ini gitu ya. Atau mungkin sebelum ke state ya gereja dulu lah, kita kan orang Kristen, ini kita gereja dulu lah ini ya. Bicara tentang communal virtue yang orang-orang Kristen harusnya menyatakan ini gitu, gentleness atau kelemah lembutan. Tapi mungkin Bapak mau terusin di dalam pengertian etika nasionalnya gimana? Dalam hal perang itu gimana ya? Oh, itu lain pembicaraan ya di dalam reform ini reform itu ethics kita ada tempat sih untuk just war gitu. Ada tempat untuk perang adil ya, maksudnya dalam pengertian karena gini kita juga nggak dipanggil, ini mungkin pertanyaan dari tadi yang saya pending kali ya. Yang saudara merasa kayak kekonyolan ini berarti apakah kalau saya diinjak kaki saya lagi di terminal diinjak gitu karena kelemah lembutan jadi ya saya diem aja gitu ya. Saudara kayaknya lebih mirip kebudayaan yang lain daripada kebudayaan Alkitab gitu ya. Kita tahu ada certain kebudayaan yang diinjak kakinya diem terus. Itu bukan kelemah lembutan menurut Alkitab. Just war ada tempatnya for sure gitu dalam hal ini ya. Tapi just war tetap nggak menghilangkan ini ya Pak itu compassion gitu. Saya ambil contoh ini lah, ini yang lagi tren sekarang kan, ini kan jadi perdebatan. Apakah perlu kita compassionate terhadap teroris gitu kan? Sama kan sebetulnya gitu.
Atau justru kita seharusnya just war dengan mereka gitu. Ada tempatnya untuk just war gitu. Yesus gak compassionate kepada semua orang loh, tidak gitu. Yesus itu naturnya compassionate, dia itu gentle dan selalu gentle, tapi itu gak kepada semua orang. Yesus pernah ngomong keras sekali kepada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat deh. Itu dia Yohanes Pembaptis, kamu keturunan ular beludak. Itu bukan kalimat gentle ya seperti ini ya, tapi gak ada benturan sama sekali dengan gentleness. Karena ini memang orang-orang keras yang harus mendapat kalimat-kalimat yang tegas. Sehingga ini bukan menggambarkan satu gentleness yang undifferentiated. Sudah ngerti istilah ini ya? Undifferentiated ya. Itu apa namanya ya? Gak ada pilah-pilah ya gitu. Ya, misalnya saya punya anak ya. Saya punya anak, saya sudah sering pakai contoh ini. Saya punya anak yang sudah belajar mati-matian gitu ya. Sampai kurang tidur dan sebagainya ya. Ya saya lembut lah sama dia gitu ya. Saya suruh dia tidur gitu ya. Karena hidup terlalu keras kayaknya gitu. Tapi kalau anak saya ndablek saya itu ya, disuruh belajar nggak belajar juga dan overconfidence dan sebagainya, saya boleh keras sama dia gitu. Dan waktu saya keras, saya sama sekali nggak bentur dengan gentleness gitu. Justru waktu saya gentle, ini mirip sama contohnya ibu tadi ya. Justru waktu saya gentle terhadap anak yang kayak begini, saya menjerumuskan dia ke dalam kejahatan. Ini nggak cocok bicara gentleness di sini. Makanya ini ya pembicaraan tentang teroris itu. Whether kita perlu compassionate terhadap teroris itu pertanyaan besar kan ya. Jawaban kita cenderung tidak karena gentleness itu bukan di exercise secara undifferentiated gitu ya. Karena Tuhan pun juga nggak melakukan itu loh. Maksudnya Tuhan nggak melakukan itu kepada manusia. Kalau gambaran saya mengenai kelemah lembutan, pertama-tama mengenai tutur kata seseorang ya Pak ya. Iya. Lebih ke arah tutur kata seseorang. Kalau seorang yang lemah lembut, tutur katanya agak halus gitu ya. Oke, terus? Kalau kita lihat gambaran Tuhan itu di dalam perjanjian lama itu tidak ada gambaran Tuhan yang lemah lembut. Sorry? Di dalam perjanjian baru digambarkan dalam Matius 21 ayat 5 dikatakan baru Tuhan Yesus itu digambarkan dia seorang yang lemah lembut. Ya, enggak, ini gambaran ini salah ya. Di dalam perjanjian lama sudah sangat banyak gambaran tentang kelemah lembutan Yahweh. Saya lihat di Amsal ya Pak ya, 31 ayat 26. Iya. Dia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Tapi itu agak samar-samar menggambarkan tentang Tuhan yang lemah lembut ya Pak ya. Sekarang gini loh, kita pertanyaan saya, apakah orang yang di luar kekristenan juga bisa berbicara lemah lembut ya? Loh ini pertanyaannya nggak nyambung sama gambaran yang tadi New Testament Old Testament ya? Iya. Ya pertanyaannya nggak nyambung dengan introduksinya. Saya tanyakan gini Pak, kalau seorang Kristen yang bicaranya nggak tutur katanya nggak halus, dengan orang yang bukan Kristen yang tutur katanya halus, berarti dia nggak ada kelemah lembutan dong sama orang Kristen itu Pak. Bagaimana menurut Bapak? Iya gini ya, oke. Ini introduksinya nggak terlalu nyambung sama pertanyaannya sebetulnya itu. Saya jawab ini deh, introduksinya dulu gitu. Karena introduksinya juga perlu klarifikasi ya. Maksudnya gini ya, di dalam perjanjian lama itu Israel itu berkali-kali melawan Tuhan, tidak taat, tegar tengkuk dan sebagainya. Tapi Tuhan itu tetap sabar. Itu sudah pasti kelemah lembutan. Jadi nggak benar kalau kita mengatakan kelemah lembutan itu baru muncul di perjanjian baru. Sementara di perjanjian lama itu Allahnya kayaknya baper gitu Itu yang gambarin kayak begini ini bidat Marcion, bukan Marcion itu menggambarkan Allah kayak begini. Jadi Allahnya perjanjian lama itu kejam, Allah perjanjian lama itu tahunnya cuma exercising kekudusan, power. Begitu masuk ke perjanjian baru langsung switch jadi Allah yang penuh cinta kasih, compassionate dan sebagainya. Ini ajaran bidat bukan ajaran Kristen gitu. Jadi kita mesti koreksi pemikiran seperti ini ya. Waktu Tuhan itu disakiti dan dia tidak segera membalas, itu konsep kelemah lembutan gitu. Istilah lemah lembut nggak harus muncul ya secara kata-kata, tapi kita harus bisa melihat bahwa itu kelemah lembutan karena kita orang Kristen kan nggak lihat fenomena ya. Kita harus lihat substansinya apa ya. Ini ada Allah yang maha kuasa dilukai terus menerus tapi dia nggak segera membalas. Itu kalau bukan kelemah lembutan apa? Itu pasti kelemah lembutan gitu. Yahweh itu begitu sabar ya menanggung dosanya Israel. Tahan. Itu kesabaran, kelemah lembutan ya. Itu sudah sangat ternyata di dalam perjanjian lama. Itu jawaban saya pertama ya. Jawaban yang kedua tentang ini ya. Kelemah lembutan ya.
di dalam diri orang non-Kristen. Saudara jangan lupa bahwa di dalam doktrin Kristen itu kita, meskipun ini bicara fruit of the spirit ya, biasanya memang dikaitkan dengan konteks sanctification, pengudusan orang percaya dan sebagainya. Tapi the same spirit itu bisa memberikan common grace ya, bisa memberikan anugerah umum, sehingga sangat mungkin ya Roh Kudus meskipun bukan dengan saving grace tapi dengan common grace itu memberikan kelemah lembutan di dalam diri orang-orang tidak percaya. Sangat mungkin gitu. Bahkan sebelum Roh Kudus ada di dalam hatinya. Karena di dalam pengertian reform ya, kita percaya Roh Kudus itu bukan cuma memberikan saving grace tapi juga common grace gitu. Jadi kita bisa mengerti kelemah lembutan di dalam pengertian common grace juga. Bukan cuma di dalam pengertian saving grace, sanctification, pengudusan dan sebagainya. Yang kedua tapi menilai kelemah lembutan seseorang itu sebenarnya yang tahu cuma saya dan Tuhan ya. Kita seringkali tertipu dengan kehalusan, kesantunan orang lain. Kita pikir dari bahasanya seperti kayak lemah lembut gitu. Begitu disakiti kita langsung tahu bahwa taringnya lebih tajam daripada Vlad the Dracula gitu. Kita baru tahu bahwa dia ini orang yang gak gampang gitu. Tapi as long as kita gak melukai dia ternyata orang yang seperti kelihatan santun, sopan, baik-baik, ngomongnya gak pernah naik, intonasinya begitu ya. Jadi kita jangan tertipu dengan kesantunan-kesantunan kayak begini. Saya sengaja pakai istilah kesantunan karena ini ada certain konotasi kalau di Indonesia ya. Santun itu nggak tentu lemah lembut. Santun ya cuma santun, mungkin santun di dalam bicaranya, di dalam intonasinya, tapi di dalamnya itu mungkin kejahatan gitu. Saya nggak usah terusin lagi ya kalimat ini ya. Sudah tahu konteksnya kemana kok gitu. Jadi lemah lembut jangan ditukar-tukar dengan kehalusan, santun dan sebagainya. Karena kalau kita ngomong gini, ntar kita batasannya cuma di dalam moralitas, di dalam manner, di dalam adat istiadat, di dalam kebudayaan. Roh Kudus itu nggak tertarik sampai kepada level ini saja, tapi Roh Kudus mau masuk ke dalam kedalaman hati kita. Dan sekali lagi, apa itu kelemah lembutan? Yaitu waktu kita dilukai, ya, waktu kita dibenci, waktu kita difitnah, ya dilukai lah ya. Kita tetap bisa menjawab dengan lemah lembut. Nah itu baru kita bicara lemah lembut. Orang yang lemah lembut itu sekali lagi ya, itu teruji waktu dia dilukai. Lalu kita lihat dia lemah lembut atau tidak. Gitu. Tapi jangan lihat orang lain ya, kita lihat diri sendiri saja. Gitu. Saya sudah ngomongkan ya dari tadi ya, kita lihat diri sendiri, jangan lihat orang lain. Gitu. Jadi kalau kita mendapati diri kita waktu kita dilukai, kita masih suka membalas kalau bisa lebih kasar lagi, yaitu kita berarti masih sangat perlu pembentukan Tuhan di dalam kelemah lembutan gitu. Mengenai melakukan apakah itu merupakan satu karunia begitu, seperti halnya ya, misalkan seperti itu, lalu peran kita dalam mencoba melakukan kelemah lembutan itu bagaimana Pak? Ya ini menarik ya, terutama kalau dikaitkan dengan reform spirituality ya. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa itu adalah buah roh. Buah roh itu berarti bukan perbuatan kita gitu ya, jelas itu adalah karunia Tuhan. Lalu kalau begitu bagaimana? Karena ini karunia Tuhan ya sudah, tinggal nunggu karunia aja loh. Kalau nggak dapat ya sudah sial gitu. Ya pasti bukan itu ya pasti bukan itu. Kita nggak pernah menghayati reform spiritual itu dalam pengertian kayak begitu kan ya. Kita nggak akan pernah bisa menghasilkan kelemah lembutan yang supranatural itu ya. Kalau itu tidak diberikan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Yet kita ada panggilan. Panggilan kita apa sih? Panggilan kita bukan acquiring, mengejar virtue itu ya. Tapi kita dipenuhi Roh Kudus gitu. Kita bisa bergumul untuk hidup dipenuhi Roh Kudus dan itu bagian kita. Alkitab mengatakan kita bisa memadamkan Roh Kudus. Alkitab mengatakan kita bisa mendukakan Roh Kudus. Ya, maka ya jangan mendukakan, jangan memadamkan, tapi kita mempersilakan Roh Kudus itu bekerja di dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu roh yang paling lemah lembut ya. Itu puncak kelemah lembutan itu ya. Itu ada pada Roh Kudus ya. Demikian lemah lembutnya sampai dia bisa berduka, sampai dia bisa dipadamkan. Lalu kalau kita hidup dipenuhi Roh Kudus, ya kita akan seperti Roh Kudus juga. Mempunyai kepribadian yang mirip dengan Roh Kudus. Biasa kita seringkali bicara ini ya, kemiripan dengan Kristus ya. Kita hidup seperti Bapa, ya menjadi sempurna seperti Bapa. Saya pikir dari perspektif Trinitarian kita juga bisa mengatakan kita juga mesti menyerupai Roh Kudus gitu. Roh Kudus itu pribadi ketiga, dia juga Allah. Jadi menyerupai Bapa, menyerupai Anak, menyerupai Roh Kudus. Saya kalau bicara menyerupai Roh Kudus, terutama ada di dalam kelemah lembutannya.
Itu feminine quality yang ada pada Roh Kudus itu sangat penting. Roh Kudus itu powerful ya. Powerful, tapi secara menarik Alkitab menggambarkan kepribadian Roh Kudus itu vulnerable. Rentan, rapuh ya, bisa disakiti. Ini ibarat seperti kayak seorang perempuan, seorang wanita atau seorang ibu yang sangat sensitif ya, yang gampang didukakan gitu. Saya nggak pakai istilah tersinggung ya, tapi gampang didukakan. Nah kalau kita hidup bergaul erat dengan Roh Kudus ya, kita juga jadi memiliki kepekaan sensitivitas seperti Roh Kudus. Tapi orang yang nggak hidup erat dengan Roh Kudus, yang hidupnya itu nggak dipenuhi oleh Roh Kudus, dia hidupnya akan insensitif, akan menjadi lawan katanya kepribadian Roh Kudus. Sekali lagi ya, Roh Kudus itu roh lemah lembut, roh yang sangat sensitif. Kalau kita hidup bergaul dengan Roh Kudus, kita akan memiliki sensitivitas itu. Kalau kita nggak suka dipenuhi Roh Kudus, ya kita akan menjadi orang yang non sensitif, yang tidak sensitif, yang kasar, yang low EQ lah, yang nggak bisa baca suasana, dan nggak peka, yang careless dan seterusnya dan seterusnya. Oke, kita tutup dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Engkau memberkati kami dan tolong supaya kami menghidupi apa yang kami dengar. Kami sadar kami tidak bisa menghasilkan dari diri kami sendiri, tapi kami bersyukur karena Roh-Mu itu sudah diberikan di dalam hati kami, dan kami ingin terus hidup menyangkal diri, mempersilahkan Roh-Mu bekerja memimpin kehidupan kami. Kiranya Engkau memenuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus, memberikan buah Roh itu di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh mempermuliakan Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap orang yang hadir, baik yang di sini maupun yang ada di hadapan indah. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati kami semua, Tuhan menguduskan kami. Terima kasih Tuhan, demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin.